Selamat pagi, setengah siang. Semoga kalian semua sehat selalu di rumah. Kali ini Pak Pras akan memberikan pembahasan lembar pengetahuan 8 yang telah kita kerjakan minggu kemarin dan materi pelajaran 9. Kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, hari ini kami mau belajar bagaimana Engkau mengantar bangsa Israel memasuki tanah terjanji. Ternyata Engkau selalu setia pada janjimu. Ajarilah kami supaya kami selalu percaya kepada penyelenggaraanmu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan dibuka LKS-nya terlebih dahulu, lembar pengetahuan 8 minggu lalu. Halaman 44 sampai 45. Langsung kita bahas Romawi 1a, 2b, 3a, perintah yang keempat, 4c, bangsa Israel, 10 diterima oleh nomor 5 diterima oleh Nabi D. Musa. 6, 10 perintah Allah diringkas menjadi hukum kasih oleh siapa? Yesus. A. 7 D. Keluaran. 8 C. Yang ketiga. 9 B bahagia. 10 A. Menjodohkan nomor 1. Romawi 2 menjodohkan yang nomor 1, 10 perintah Allah itu C, terdapat pada 2 loh batu. Nomor 2 diambil dari air itu Nabi Musa. Ya, Musa diungsikan oleh keluarganya dengan cara ditaruh di dalam sebuah keranjang bayi dan ditaruh di sungai atau di itu ya. Kemudian diambil oleh salah satu ratu Firaun. 3. Raja yang kejam Firaun. Nomor 4 jangan mencuri itu terdapat pada perintah yang ke-7 E. 5. Merayakan Ekaristi itu merupakan bagian dari perintah yang ketiga, yaitu F. Kuduskanlah hari Tuhan. Lanjut Romawi 3 isian. Nomor 1 itu sesuatu, segala sesuatu. 2. Musa membawa Israel menuju tanah terjanji, yaitu Kanaan, jelas. 3. Diri sendiri. 4. Mengatur hidup manusia atau mengatur hidup bersama. 5. Tabut perjanjian. Lanjut Romawi 4 uraian. Nomor 1, Allah memberikan janji pada bangsa Israel melalui Nabi Musa. 2. 3 macam peraturan yang ada di sekolah. Ya, bebas ya, ini contoh saja. Tidak boleh terlambat, jangan ramai di dalam kelas ketika pelajaran berlangsung, membuang sampah pada tempat sampah. Itu kalau kalian punya jawaban lain ya tidak apa-apa. 3. Kuduskanlah hari Tuhan untuk zaman sekarang ini, yaitu pergi beribadah merayakan perayaan Ekaristi di gereja. Romawi 4. Nomor 4. Berapa jumlah perintah Allah? Jumlahnya ada 10. Perintah Allah yang ketiga yaitu kuduskanlah hari Tuhan. 5. Mengapa harus mentaati peraturan lalu lintas? Supaya selamat dalam perjalanan, boleh. Supaya tidak terjadi kecelakaan, bisa. Supaya para pengendara tertib, tidak apa-apa. Nah, itu banyak sekali macamnya. Tapi yang jelas harus mentaati peraturan lalu lintas supaya kita
aman ya, yes. Aman, selamat, teratur, tertib itu. Sekarang kita lanjutkan ke pelajaran 9, judulnya Bangsa Israel Memasuki Tanah Terjanji. Kali ini sebagai pengantar, Musa telah bekerja keras, taat kepada Allah, dan memimpin bangsanya dengan setia. Musa telah banyak menderita, tetapi ia tidak diberi kesempatan masuk tanah Kanaan. Yosua sebagai pengganti Musa memimpin bangsa Israel masuk ke tanah terjanji. Sebelum meninggal, Musa memberi nasihat terakhir pada bangsanya agar mereka tetap percaya kepada Allah, mencintai Allah, dan berbakti kepada Allah saja. Maka kita akan mengambil kutipan-kutipan dari cerita kitab suci mengenai akhir hidup Nabi Musa. Itu ada di kitab Ulangan bab 32 ayat 46 sampai 47, bab 33 ayat 26 sampai 29, bab 34 ayat 1 sampai 12. Banyak sekali ya. Ini Pak Pras rangkum jadi 2 hal saja yang penting. Yang pertama, wejangan atau pesan Musa kepada bangsa Israel. Berkatalah ia atau Musa kepada mereka, yaitu bangsa Israel, perhatikanlah segala perkataan yang kuperingatkan padamu pada hari ini, supaya kamu memerintahkannya kepada anak-anakmu untuk melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Ya, dengan kata lain, Musa berpesan pada bangsa Israel supaya bangsa Israel taat kepada hukum Taurat. Poin yang kedua, sebelum Musa wafat, Allah berkata pada Musa di Gunung Nebo. Allah berkata kepada Musa, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Seperti demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Ini yang dikatakan Allah sebelum Musa wafat di Gunung Nebo. Jadi Nabi Musa hanya diberikan kesempatan untuk melihat tanah terjanji itu, tapi tidak dapat sampai pada tanah terjanji itu. Ketika Nabi Musa di Gunung Nebo ini usianya sudah 120 tahun. Begitu, kita akan menyimak bersama persiapan bangsa Israel memasuki tanah terjanji dari kitab Yosua. Bab 1 ayat 1 sampai 18. Kita simak bersama-sama ya. Ini adalah Yosua. Yosua adalah pemimpin bangsa Israel yang Tuhan pakai untuk membawa umatnya bangsa Israel ke tanah perjanjian. Yosua mempersiapkan bangsa Israel untuk menyeberangi sungai Yordan, yang saat itu menjadi satu-satunya batas pemisah antara kemah bangsa Israel dengan tanah Kanaan. Sesuai dengan perintah Allah, bangsa Israel berkemah dekat sungai Yordan selama 3 hari untuk menunggu. Masalahnya, selama musim menuai, sungai Yordan itu sebak sampai meluap airnya. Jadi tidak mungkin bangsa Israel menyeberang.
Lalu Tuhan juga memerintahkan untuk para imam pengangkat tabut Tuhan untuk membawa tabut itu menyeberangi sungai Yordan dan berjalan di depan bangsa Israel. Lalu Tuhan menyuruh Yosua untuk menyuruh para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai yang deras itu. Lalu setelah pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air, maka berhentilah air itu mengalir. Menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Lalu Yosua memilih dari bangsa Israel 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku, dan memerintahkan kepada mereka untuk mengangkat 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan. Setelah batu itu dibawa menyeberang, Yosua menegakkan 12 batu itu di Gilgal. Arti dari ke-12 batu itu adalah Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering. Sebab Tuhan Allah kita telah mengeringkan di depan kita air sungai Yordan, sampai kita dapat menyeberang seperti yang telah Tuhan lakukan dengan laut Teberau. Ya, demikian tadi bangsa Israel dipimpin oleh Yosua untuk menyeberangi sungai Yordan menuju ke tanah terjanji. Lalu pelajaran apa yang bisa kita dapat dari sini? Yang pertama adalah Allah menjanjikan tanah air untuk Abraham dan keturunannya atau bangsa Israel. Namun bangsa Israel harus berjuang merebutnya, harus berjuang untuk mendapatkannya. Yaitu tadi tantangannya harus menyeberang sungai tadi. Tapi karena Yosua percaya kepada Allah dan yakin kepada Allah, maka Allah membantu Yosua untuk mengajak bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan. Yang kedua, maka janji Allah tidak seperti hadiah yang datang begitu saja, tetapi perlu usaha dan doa. Jadi Allah berjanji menemani kita, Allah berjanji memberikan rezeki kepada kita, bukan hanya seperti diberi hadiah begitu saja ya, tapi juga harus membutuhkan usaha dan doa serta berlatih dan belajar yang baik begitu. Jadi janji Allah itu setia kepada janjinya karena kita juga mau berusaha. Demikian yang bisa Pak Pras sampaikan. Untuk saat ini tidak ada penugasan. Langsung kita tutup materi ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang baik, berilah kami semangat untuk selalu berusaha dan bantulah kami untuk membuang kemalasan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian yang bisa Pak Pras sampaikan pada hari ini. Semoga kalian sehat selalu di rumah bersama keluarga. Apabila masih banyak kekurangannya, Pak Pras mohon maaf. Terima kasih dan berkah dalam.